semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Mistiawan, tentunya di pelajaran PJOK. Nah, untuk minggu ini, saya hanya akan mereview atau mempelajari ulang selama semester 2 ini. Ya, untuk minggu ini, khususnya minggu ini, saya hanya akan mempelajari ulang hanya 2 bab ya, yaitu yang pertama, kebugaran jasmani dan aktivitas senam. Nah, kita cari tahu dulu nih, apa sih kebugaran jasmani? Masih ingat gak nih? Ya, yang kemarin pembelajaran kebugaran jasmani. Nah, di sini saya bacakan ya. Tolong didengarkan baik-baik. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepada dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Dalam arti gini ya, kebugaran jasmani itu namanya juga kebugaran jasmani, dua kata. Kebugaran, bugar. Berarti bugar itu maksudnya sehat, menyehatkan ya, maksudnya bugar jadinya seger ya gitu. Jasmani, badan kamu seluruh ya, dari ujung kepala sampai kaki. Nah, masalah gini, kebugaran jasmani ini ya, badan kamu bisa bugar, nggak langsung otomatis badan kamu bugar ya. Nah, kamu bisa menjalani kebugaran jasmani ini harus ada namanya latihan secara rutin. Contohnya misalkan simple gini deh, kamu lari deh ya kan, kamu lari santai aja, jalan santai. Misalkan jalan santainya itu secara rutin ya, udah gitu ada targetnya. Misalkan minggu ini lakuin selama 1 minggu 2 kali deh ya kan gitu. Nah, 2 kali, udah gitu minggu besok 3 kali, terus gitu secara rutin. Dan dilakukan dengan gerakan yang lain, misalkan entah push up, sit up, atau yang lain-lainnya ya. Untuk apa? Mendapatkan kebugaran jasmani, badan kamu jadi seger ya, nggak terlihat kayaknya lemes ya, sayup. Aduh, kan ada tuh ya. Nah, itu kebiasaan nih ya. Biasanya kamu kerjanya hanya tiduran aja nih ya, kalau bisa. Atau enggak, apalagi kamu main HP ya kan, main HP kelamaan ya. Kalau bisa, kalau ketika main HP atau enggak rebahan, sejam sekali kamu melakukan pergerakan agar badan kamu tuh jadi bugar gitu, kurang lebih ya. Lakuin aja sekitar 5 menit doang kok, nggak lama ya. Entah kamu jalan aja ya, jalan ke dapur balik lagi, nggak masalah, itu kan udah melakukan pergerakan ya. Contohnya simple ya, seperti itu ya. Nah, lanjutnya itu di sini ada namanya senam ya. Yang kedua, saya akan membahas tentang namanya senam. Nah, aktivitas senam. Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa, gerak, dan membutuhkan kekuatan, kecepatan, keserasian, dan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan fisik yang teratur. Pada aktivitas pembelajaran senam, nah ini nih ya. Nah, senam itu kan ada 2 ya, ada namanya. Masih ingat gak nih apa aja senam? Yaitu yang pertama ada namanya senam lantai, yang kedua ada namanya senam berirama atau senam irama ya. Tapi beda nih, walaupun itu namanya sama senam ya. Nah, di sini ya dijelaskan bahwa senam lantai yaitu gerakan senam yang dilakukan di lantai. Pada umumnya peralatan yang digunakan dalam senam lantai berupa matras. Jadi bukan benar-benar kamu ngelakuinnya di lantai benar ya. Tapi dialasi dengan matras ya, untuk melakukan pergerakan ya. Entah kamu ngelakuin roll depan, roll belakang, push up ya, sit yang lain-lainnya ya, atau guling macan ya, dengan menggunakan matras gitu. Supaya apa? Sekarang gini deh, kamu roll depan, coba kalau di ubin kan otomatis badannya pada sakit. Tapi beda urusannya ketika di bawahnya itu ada namanya matras, otomatis jadi lebih aman matrasnya itu ya, untuk melindungi badan kamu
kurang lebih gitu ya. Sampai sini ya, itu untuk senam matras. Ingat, senam matras itu di sini senam lantai yaitu gerakan senam yang dilakukan di lantai dengan menggunakan matras intinya ya. Dan kemudian yang terakhir adalah senam irama. Nah, ini dia nih. Senam irama disebut juga senam ritmik. Senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Senam ritmik dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau tanpa alat. Ya, jadi ini dia. Kalau senam irama otomatis menggunakan musik. Kalau senam lantai tidak menggunakan musik. Ya, apalagi tidak menggunakan alat. Tapi kalau senam irama boleh menggunakan alat ya. Contohnya di sini yaitu alat yang sering digunakan adalah gada, simpai, tongkat, bola, pita, topi ya, itu boleh. Ya udah gitu menggunakan musik, iringan musik. Tetapi ada tetapinya. Walaupun di sini namanya senam irama, bukannya musiknya iramanya bebas, enggak, tapi disesuaikan. Ya, disesuaikan. Apa bisa nih kamu menyesuaikan lagu ini untuk senam kamu ya. Udah gitu gerakan kamu dengan irama musiknya harus sesuai. Jangan musiknya ke arah mana, kamu gerakannya kemana. Yang ada nggak ada keserasian ya. Soalnya di dalam faktor utama dari senam irama ini adalah keserasian ya. Nah, di sini ada nih unsur-unsur yang diperlukan dalam senam irama, ada syaratnya ya. Yang A, kelentukan. Yang B, keseimbangan. C, keluasan. D, fleksibilitas. Yang E, kontinuitas. Dan yang F adalah ketepatan. Ya, kurang lebih gitu. Nah, dan ada 3 hal yang harus ditekankan pada senam irama, yaitu ini dia, ketepatan musik. Seperti yang saya bilang tadi, ya, ketepatan musik atau irama. Yang B, kelentukan atau fleksibilitas ya. Kemudian yang C ada kontinuitas gerakannya ya, maksudnya sepadan ya. Udah gitu gerakannya ya dari yang biasa dulu santai, lama-lama naik gerakannya makin cepat atau makin agak berat, kemudian flow lagi. Jangan hitungannya dari awal udah naik ya, udah kayak gerakannya berat udah gitu terus sampai akhir. Enggak begitu juga. Tapi ya, kalau senam irama ya pelan-pelan dulu, naik rendah gitu kurang lebih ya. Oke, baiklah ya, kurang lebih kayaknya sekian materi yang saya berikan minggu ini. Kurang lebihnya bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.